Berita Indonesia menginformasikan, kira-kira kapan pensiunan dini massal yang sedang gembar-gembor oleh pemerintah. Ini penjelasannya, pemerintah tengah memulai pendataan jumlah aparatur sipil negara ASN termasuk pegawai negeri sipil PNS untuk 10 tahun ke depan. Hasilnya akan menjadi acuan pemerintah untuk memulai proses pensiun dini secara massal. Proses ini termasuk menyiapkan rancangan undang-undang tentang perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara RUU ASN. Kita sedang membuat proyeksi sebetulnya, 5-10 tahun ke depan, insya Allah Desember ini sudah selesai datanya, terkait data tadi, berapa yang pensiun berapa yang berhenti berapa yang meninggal dari seluruh ASN yang ada, kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PANRB Abdullah Azwar Anas saat ditemui di Tamrin 9 Ballroom, Jakarta. Setelah pendataan proyeksi jumlah ASN yang akan tidak lagi bekerja itu selesai, pemerintah akan mulai mengajukan pilihan bagi mereka, apakah akan mulai melanjutkan kerja sebagai abdi negara atau memang sudah memutuskan berhenti. Dengan demikian, ini menjadi salah satu skema pengakhiran tugas mereka. Setelah data proyeksi itu selesai, pemerintah kata Azwar nantinya akan mulai mengajukan dua pilihan bagi mereka. Pertama, apakah akan tetap melanjutkan kerja sebagai ASN sampai batas waktu pensiunnya tercapai, dan kedua adalah memang langsung memutuskan untuk pensiun dini. Kita akan kasih pilihan yang akan melanjutkan berkarir di ASN berapa, mereka yang akan membuat pilihan tidak di ASN ada berapa, dan kita juga sedang menghitung berapa biayanya yang akan kita sampaikan ke Kementerian Keuangan, tutur Azwar. Menurut Azwar, pilihan-pilihan ini harus diajukan kepada mereka karena memang ke depan fokus pemerintah adalah merampingkan organisasi di pemerintahan, baik di pusat maupun daerah. Sebab, dia berpendapat, jumlah ASN saat ini terbilang terlalu besar di sejumlah tempat. Karena kemarin kita lihat ada kota yang jumlah penduduknya di atas 3 juta itu SKPD, Satuan Kerja Perangkat Daerah-nya cuma 35, tapi ada kota yang hanya 500.000 SKPD-nya 46. Nah ini lagi kita tata supaya ada efisiensi dan kita optimalkan kinerja birokrasi yang berdampak di daerah, tutur dia. Azwar mengaku, proses pemetaan ini memang tidak akan mudah dan membutuhkan anggaran yang juga tak sedikit. Tapi pelaksanannya juga harus tetap dilakukan apalagi pemerintah katanya sudah mulai melakukan perampingan untuk jabatan fungsional, seperti Eselon 3 dan Eselon 4. Eselon 3 Eselon 4 kan dipangkas, supaya lebih agile, lebih lincah di bawah karena kalau semua mengisi kota-kota akan kurang terus orang, padahal sekarang trennya di luar, disrupsi ke pegawai, karena pegawai itu lebih lincah dan ini sedang kita beresin, ujar dia. Nah kalau jabatan fungsional ini tuntas penataannya maka jumlah orang tidak harus terlalu besar banget karena bisa bergerak lincah di bawah sesuai skala prioritasnya. Kalau sekarang kan masih kerjanya kota-kota gitu. Jadi sedang kita beresin, tutur Azwar. Sebagai informasi rancangan undang-undang tentang perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara semakin menjadi sorotan masyarakat. Salah satunya karena RUU ASN itu mengatur pensiun dini massal ASN. Pensiun dini massal bagi para PNS dan PPPK itu diatur dalam Pasal 87 Ayat 5 RUU usulan DPR yang telah masuk program legislasi nasional Prolegnas 2023 itu. Ayat 5 ini menjadi aturan tambahan dari UU ASN sebelumnya. Pasal 87 Ayat 5 itu berbunyi dalam hal perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini dilakukan secara massal, pemerintah sebelumnya berkonsultasi terlebih dahulu dengan DPR berdasarkan pada evaluasi dan perencanaan pegawai.